Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Ada banyak hal yang sudah kita alami, ada banyak hal yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Manis, pahit, senang, susah, tertawa, menangis. Itulah yang menjadi ciri kehidupan kita yang kita alami sepanjang tahun 2022. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kasih Tuhan itu lebih daripada segalanya. Kalau kita boleh ada di hari-hari terakhir di tahun 2022, kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan 12 ini. Tinggal 10 hari lagi kita akan memasuki 2023 dan kita akan tinggalkan tahun 2022. Kita percaya ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita percaya ini semua karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini, hari-hari yang sulit sukar ini. Bukan karena kita kuat mampu, tapi kita percaya karena Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang sudah memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh ada sampai saat pagi hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersukacitalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memang baik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami panggil dan percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan kembali hamba-Mu bersyukur. Kami umat-umat-Mu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melangkah masuk bersama dengan Engkau. Sertai tolong kami Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan daripada-Mu, sukacita daripada-Mu Tuhan. Itu boleh kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar sebentar firman yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh telinga-telinga umat-umat-Mu yang mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini diberkati oleh Engkau. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Desember adalah identik dengan yang namanya Natal. Natal adalah berbicara tentang kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Lebih daripada 2020 tahun yang lalu, Yesus lahir. Dan biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita boleh bersukacita karena Dia lahir, tidak hanya sekedar lahir, tapi Dia mati, bahkan Dia bangkit untuk kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini, renungan singkat saya ambil dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kedua, firman Allah berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat kedua, dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita membaca ayat-ayat ini dalam Matius pasal yang kedua, kita percaya ini adalah berbicara tentang orang-orang Majus dari timur yang memiliki satu kerinduan dalam kehidupan mereka untuk mereka di mana bayi Yesus itu dilahirkan, dan mereka ingin bertemu. Karena mereka berkata di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang kedua firman Allah berkata, dan bertanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Inilah kerinduan yang ada dalam kehidupan orang-orang Majus. Ada sukacita yang besar, ada kerinduan, ada kemauan yang besar dalam kehidupan mereka. Untuk mereka bertemu Sang Raja
yang akan menyelamatkan dunia ini, yang akan menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. Dan inilah yang ada dalam kehidupan, di dalam hati orang-orang Majus ini. Dan mereka bertanya, dan mereka berjalan begitu jauh untuk mendapatkan di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam sukacita yang besar dalam kehidupan kita, maka setiap halangan, setiap tantangan, setiap persoalan itu pasti kita mampu melewatinya. Karena ada sukacita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Majus ini. Firman Allah tidak mencatat berapa panjang, berapa lama mereka berjalan. Tapi mereka tidak memikirkan semuanya itu. Itu semua tidak menjadi penghalang bagi mereka. Untuk mereka jalan terus, berjalan untuk bertemu di mana tempat bayi Yesus itu dilahirkan. Dan di dalam ayat yang ke-10 dalam Injil Matius 2, firman Allah berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, di sana firman Allah berkata, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dan di dalam ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ada kepastian bahwa apa yang mereka lihat, bintang itu memang ada nyata. Dan di sanalah terjadi ada kehadiran bayi Yesus yang akan menyelamatkan dunia dilahirkan di tempat itu. Dan firman Allah berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Semua penghalang, semua ancaman itu dapat mereka lalui. Itu tidak menghalangi mereka. Karena apa? Karena ada sukacita, ada satu kerinduan yang besar di dalam kehidupan orang-orang Majus ini untuk bertemu dengan bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Dan ketika sukacita itu ada dalam kehidupan mereka, ketika sukacita itu memenuhi hati dan kehidupan mereka, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat yang ke-11 di dalam Injil Matius 2 tadi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama kita dapatkan lewat kebenaran firman Allah ini, ketika sukacita besar itu ada dalam kehidupan mereka, ketika sukacita itu memenuhi kehidupan mereka, yang pertama kita dapatkan mereka menjadi pribadi yang berkorban. Karena mereka percaya apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, apa yang ada dalam kehidupan mereka, apa yang ada yang mereka punya itu tidak sebanding dengan sukacita yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Karena mereka bertemu, berjumpa dengan bayi Yesus yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Ketika mereka masuk, firman Allah berkata, mereka menyembah dan mereka membuka harta benda mereka, emas, mur, dan kemenyan, untuk mereka mempersembahkan kepada bayi yang baru lahir itu. Biarlah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika sukacita itu ada dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi seperti orang-orang Majus ini, yang mau berkorban, yang mau memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita, yang apa yang kita punya kita miliki. Jangan sampai sukacita Natal di tahun ini kita tidak mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami kebaikan pertolongan daripada Tuhan. Tapi biarlah lewat Natal di tahun ini, biarlah sukacita daripada Allah itu memenuhi kehidupan kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban. Tidak hanya berkorban tentang harta benda, kita juga mau berkorban tentang waktu kita, tenaga pikiran kita,
untuk bayi yang sudah dilahirkan itu. Karena sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Ini yang mereka alami orang-orang Majus ini. Tidak hanya mereka berkorban apa yang mereka punya miliki, tapi mereka pun berkorban waktu, tenaga, perjalanan mereka. Karena mereka percaya semua yang mereka sudah korbankan itu tidak sebanding dengan sukacita ketika mereka melihat bayi yang baru lahir itu. Dan yang kedua, ketika sukacita itu ada dalam kehidupan orang-orang Majus ini, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang mereka alami? Yang kita bisa dapatkan, mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, mereka memberikan harta benda mereka. Dan yang kedua, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada mereka. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-12. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita percaya kenapa mereka memutar jalan lain, tidak kembali kepada jalan yang pertama mereka jalani. Kalau mereka kembali kepada jalan yang pertama, ketika mereka datang, mereka pasti dibunuh. Mereka pasti akan dihabiskan oleh Raja Herodes. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib, di dalam mimpinya diberikan untuk diperingatkan kepada mereka untuk tidak melewati jalan yang pernah mereka lewati. Mereka harus mengambil jalan lain supaya mereka tidak mendapatkan ancaman. Ini terjadi karena apa? Karena ada sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka selamat. Mereka tidak menjumpai lagi Herodes. Walaupun ada perkataan manis kepada Herodes. Herodes berkata kepada mereka, kalau engkau bertemu dengan bayi itu, beritakan kepada saya, supaya saya pun akan datang menyembah dia. Ternyata itu semua hanya bohong belaka. Itu adalah licikan daripada Raja Herodes. Tapi Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib. Di dalam mimpinya, mereka diingatkan untuk tidak kembali kepada jalan yang mereka jalani pertama. Inilah sukacita daripada Allah ketika ada dalam kehidupan mereka. Dan kita percaya pada pagi hari ini, ketika sukacita itu ada dalam kehidupan mereka, dan kita belajar mau berkorban, ingatlah Tuhan juga pasti berkorban untuk menolong saya dan saudara. Dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Firman Allah berkata yang sudah sering kali kita dengar. Bersukacitalah senantiasa. Biarlah sukacita ini terus ada dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak tantangan, masalah yang akan kita hadapi seperti orang-orang Majus ini, tapi mereka tetap berjalan. Karena ada sukacita yang besar yang akan mereka alami. Dan kita percaya pada pagi hari ini, sukacita Allah itu sudah Allah nyatakan dengan kelahiran putranya. Biarlah kita sebagai orang yang percaya, imani dia. Biarlah sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika sukacita Allah itu ada dalam kehidupan kita, kita akan mengalami seperti apa yang dialami orang-orang Majus. Percayalah, ini adalah janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Biarlah Yesus Tuhan kita yang kita sembah, itu boleh menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri dan kita akan masuk di dalam doa. Kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bersukacita lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sudah dilahirkan Tuhan 2020 tahun yang lalu Tuhan. Hati kami sangat bersukacita karena kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah sukacita ini boleh menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban, yang mau memberi Tuhan. Dan ketika kami melakukan hal ini Tuhan, maka pertolongan yang ajaib Engkau akan menyatakan dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu mulai dari Bapa dan Ibu Gembala, staf pengerja yang ada, seluruh wadah-wadah yang ada Tuhan, seluruh pengurus gereja yang ada Tuhan. Berdoa seluruh sidang jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau. Biarlah sukacita daripada-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi seluruh umat-umat-Mu yang ada di Kepedi dan Wastu Kota Bima ini Tuhan.
Bawa kami semua Tuhan untuk selalu setia berharap kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Yang susah hiburkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, mari nyatakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sukacita Natal sepanjang tahun ini Tuhan, itu boleh menjadi bagian memenuhi akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan. Engkau tidak akan pernah biarkan kami Tuhan, Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kesalahan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan, sertai kami Tuhan, bersama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.